Mari sebarkan kebaikan dengan segelas susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Harith Syah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait susu. Nah, jadi berbicara mengenai susu, di Indonesia adalah negara di Asia Tenggara dengan konsumsi susu terendah, yakni menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2017 bahwa konsumsi susu di negara Indonesia adalah 16,5 liter per kapita per tahun. Nah, jadi angka tersebut jauh daripada negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Selain itu, target negara adalah 20 liter per kapita per tahun, namun belum tercapai. Nah, jadi berbicara mengenai susu ini sangat banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan manusia, di mana susu ini merupakan salah satu sumber makanan sehat yang dihasilkan daripada peternak ataupun yang dihasilkan daripada hewan ternak, yaitu sapi perah. Nah, jadi produk sapi perah ini berupa susu itu dikonsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan gizi yang belum tercukupi daripada manusia. Nah, jadi susu ini dapat menggantikan gizi-gizi yang kurang tadi, yang kurang dengan menggunakan susu. Nah, jadi itu salah satu keistimewaan daripada susu. Nah, selain itu, kenapa susu sangat penting bagi manusia? Karena dalam susu ini banyak sekali komposisi-komposisi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Di antaranya adalah di dalam susu ini terdapat lemak susu, kemudian ada protein, kemudian ada laktosa, kemudian ada bahan mineral seperti kalsium, natrium, magnesium, dan fosfat. Kemudian ada juga asam organik dan vitamin serta enzim-enzim. Nah, jadi bahan-bahan yang terkandung di dalam susu itu menjadi sangat penting bagi tubuh manusia untuk pertumbuhan dan juga perkembangan manusia. Nah, jadi bagi kawan-kawan di rumah, jangan lupa untuk selalu minum susu, dan susu adalah susu segar seperti ini, susu pasteurisasi ataupun susu yang sudah diolah. Nah, jadi kalau pada umumnya masyarakat kita itu keliru. Nah, kental manis itu dipikirnya adalah susu, padahal di dalam susu kental manis itu kandungan susunya hanya sedikit sekali, dia lebih banyak gula. Nah, jadi kalau susu yang dianjurkan dikonsumsi itu adalah susu segar, dimana banyak dijual di toko-toko terdekat kita. Nah, jadi betapa pentingnya minum susu, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surah kedua daripada Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah, yang artinya sapi betina. Nah, sapi betina ini menghasilkan susu. Jadi betapa bagusnya ataupun betapa mulianya susu ini. Nah, jadi bagi kita semua, mari kita konsumsi susu. Mari tingkatkan konsumsi susu di Indonesia agar tidak menjadi negara paling rendah konsumsi susu di Asia Tenggara. Jadi tinjau dari sisi teoritisnya, susu memiliki definisi menurut Standar Nasional Indonesia tahun 2011 adalah susu adalah cairan yang berasal dari ambing sapi yang sehat dan bersih yang diambil dengan cara yang baik dan benar, kandungan alaminya belum ditambahkan atau dikurangi sesuatu apapun, dan belum mendapatkan permatuan apapun. Itu adalah definisi susu murni. Sedangkan definisi susu segar menurut SNI tahun 2011, yakni cairan yang diambil dari ambing sapi yang sehat dan bersih, kemudian diambil dengan cara yang baik dan benar, yang kandungan alaminya belum ditambahkan atau dikurangi sesuatu apapun,
dan belum mendapat perlakuan apapun kecuali pendinginan. Nah, jadi kecuali pendinginan itu saja yang membedakan antara susu murni dan susu segar. Nah, selain itu susu ini memiliki kelemahan. Nah, jadi susu memiliki kelemahan mudah rusak. Kenapa susu mudah rusak? Karena susu ini merupakan media yang baik untuk tumbuh kembangnya mikroorganisme. Jadi susu akan segera rusak atau busuk apabila tidak segera diawetkan atau diolah. Nah, itu kenapa kita jumpai banyak sekali olahan-olahan susu, karena susu itu mudah rusak. Kemudian susu juga merupakan media penyebaran penyakit atau zoonosis, yaitu penyakit primer pada manusia dan penyakit hewan yang penyebarannya dapat secara timbal balik. Artinya apa? Melalui susu ini bisa menjadi media penyebaran penyakit zoonosis, yaitu penyakit dari hewan ke manusia atau hewan atau manusia ke hewan. Nah, jadi itu beberapa di antara kelemahan susu. Nah, jadi susu ini sangat banyak sekali kandungannya seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwasannya ada air, ada protein, ada laktosa, ada lemak dan sebagainya. Nah, jadi itu merupakan komposisi kimiawi susu. Nah, jadi jika dilihat dari sifat fisik dan kimia susu, maka susu ini sangat dipengaruhi oleh komposisi kimiawinya. Kemudian beberapa sifat fisik dan kimia susu yang penting itu adalah warna, bau dan rasa. Nah, jadi warna, bau dan rasa itu sangat berpengaruh terhadap kualitas susu. Nah, jadi kita bisa melihat kualitas susu itu dari warnanya, bau atau rasa. Nah, bisa dicium bahwasanya kalau susu yang bagus itu adalah aroma khas susu, tidak basi ataupun tidak bau amis. Kemudian dari berat jenis, kemudian visikositas atau tingkat kekentalan susu, kemudian pH, keasaman, potensial oksidasi reduksi, dan titik beku dan titik didih daripada susu. Nah, baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah warna. Jadi susu yang baik itu mempunyai warna putih kebiruan sampai putih kekuningan. Nah, jadi kenapa susu itu berwarna putih? Karena diakibatkan oleh dispersi butiran globula lemak dan partikel koloid dari kasein dan kalsium fosfat yang ada di dalam susu. Kemudian kadang ada susu yang berwarna kuning. Nah, itu disebabkan karena pigmen karotin yang terlalu dalam lemak susu. Nah, jadi semakin banyak lemaknya, maka susu itu akan semakin berwarna kekuningan. Selanjutnya, bau dan rasa susu. Nah, jadi susu segar memiliki rasa sedikit manis dan aromanya khas, yaitu aroma khas susu. Kemudian rasa manis ini berasal dari adanya kandungan laktosa atau gula susu yang berada di dalam susu. Nah, jadi meskipun ada sedikit rasa asin, yaitu yang berasal dari klorida, sitrat, dan garam mineral lainnya yang berada di dalam susu. Jadi susu ini tidak semerta-merta rasanya manis, tapi ada sedikit rasa asin yang berasal dari klorida dan garam mineral yang ada di dalam susu. Kemudian aroma susu itu disebabkan beberapa senyawa spesifik dan sebagian bersifat volatil. Nah, yang selanjutnya adalah berat jenis susu. Jadi berat jenis susu atau densitas merupakan berat dari suatu bahan berupa cairan sebanyak 1 ml yang diukur pada suhu 27,5 derajat Celcius. Nah, berat jenis pada sapi normal, pada susu sapi normal itu berkisar antara 1,027
sampai 1,033. Nah, jadi kalau pada kerbau itu 1,031 sampai 1,033 atau 1,036. Sedangkan keberagaman berat jenis ini ditimbulkan karena perbedaan kandungan lemak dan zat padat bukan lemak yang ada di dalam susu. Nah, yang selanjutnya adalah viskositas. Viskositas yaitu kekentalan susu merupakan faktor terpenting untuk menentukan pemisahan krim serta proses penanganan dan pengolahan susu. Nah, jadi kekentalan susu ini mempunyai peran yang sangat penting ketika proses pengolahan susu. Pada susu normal, kekentalan atau viskositas ini adalah 1,5 sampai 2,0 centipoise. Kekentalan di dalam susu ini dipengaruhi oleh komponen bahan padatan dalam susu. Nah, jadi semakin banyak komponen bahan padatan di dalam susu, maka susu akan semakin tinggi viskositasnya atau kekentalannya. Yang selanjutnya adalah pH dan nilai keasaman. Jadi pada susu segar normalnya memiliki pH antara 6,5 sampai 6,7 pada suhu 25 derajat Celcius. Mungkin hanya ini yang dapat saya bagi terkait informasi mengenai susu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.